Inilah sejumlah peristiwa pembunuhan berencana untuk Rasulullah. Tak hanya ditolak, Nabi diburu untuk dibunuh. Tapi siapa saja pelakunya? Dan bagaimana rencana-rencana itu dijalankan? Berapa kali Nabi menghadapi upaya pembunuhan? Dalam sejarah panjang dakwah Islam, berbagai rintangan ekstrim mewarnai perjuangan sang Nabi. Salah satunya adalah beragam upaya pembunuhan yang nyata, sistematis, dan terus-menerus diarahkan kepadanya. Selain karena ingin meredup pengaruh Nabi Muhammad, apakah mereka memiliki maksud lain? Dan adakah orang terdekatnya yang juga terlibat? Sebelum lanjut, semoga yang menonton sampai habis Allah limpahkan rezeki yang tak berkesudahan. Berbagai modus, pelaku, serta intensitas usaha pembunuhan tersebut mencerminkan betapa pengaruh beliau dianggap mengancam tatanan sosial, ekonomi, dan kekuasaan saat itu. Inilah sejumlah rencana pembunuhan untuk Rasulullah. 1. Rencana pembunuhan oleh Abu Jahal dan tokoh Quraisy. Pada malam hijrah ke Madinah, sekelompok pemuda dari berbagai suku Quraisy dikumpulkan untuk melaksanakan pembunuhan terkoordinasi. Ide ini dicetuskan oleh Abu Jahal agar tanggung jawab pembunuhan terbagi di antara suku-suku Quraisy, sehingga Bani Hashim tidak dapat membalas dendam kepada satu pihak tertentu. Modus ini mencerminkan strategi pengepungan dan pembunuhan kolektif dengan pembagian peran dan waktu yang presisi. 2. Misi pembunuhan oleh Ghaurat bin Al-Harith. Saat dalam perjalanan, Ghaurat menyelinap mendekati beliau yang tengah beristirahat dan mencoba menghabisinya dengan pedang. Ia berkata, "Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku?" Namun senjatanya jatuh, dan ia tak mampu melanjutkan serangan. Ini adalah contoh pembunuhan tunggal secara langsung yang gagal di saat-saat genting. 3. Upaya racun oleh Zainab binti Al-Harith. Usai penaklukan Khaibar, Zainab, seorang wanita Yahudi, menawarkan kambing beracun sebagai pembalasan atas kematian kerabatnya. Makanan itu disantap, tetapi beliau segera memuntahkannya setelah curiga. Salah seorang sahabat, Bishr bin Al-Bara, wafat akibat racun tersebut. Ini mencerminkan modus pembunuhan diplomatik dan tersembunyi. 4. Pembunuhan terencana dalam perjalanan Tabuk. Dalam ekspedisi ke Tabuk, beberapa orang munafik berencana menyerangnya di jalan terjal ketika beliau berada di depan rombongan. Mereka menyamar dan bersiap di posisi strategis. Tetapi niat itu gagal berkat pengawalan yang waspada. Modus ini menggabungkan taktik penyamaran dan pemilihan tempat rawan untuk mengeksekusi pembunuhan. 5. Serangan di Perang Hunain oleh Duraid bin As-Simah. Duraid, seorang veteran perang dari Hawazin, mencoba menyusup melalui barisan berkuda dalam kekacauan Perang Hunain dan mengarah langsung ke beliau. Tapi usahanya digagalkan. Ini adalah bentuk serangan langsung dalam suasana pertempuran terbuka. 6. Percobaan pembunuhan oleh kaum Yahudi Bani Nadhir. Ketika beliau sedang bertamu ke rumah salah satu tokoh Bani Nadhir, sebuah rencana dirancang untuk menjatuhkan batu besar dari atap. Namun wahyu turun lebih dulu, memperingatkan akan bahaya itu. Ini adalah bentuk pembunuhan terselubung dalam forum diplomatik. 7. Upaya oleh Umair bin Wahb. Sebelum masuk Islam, Umair diutus oleh Sofwan bin Umayyah untuk menjalankan misi pembunuhan dengan membawa pedang beracun ke Madinah. Namun niatnya terbongkar sebelum bisa dilaksanakan. Ini adalah pembunuhan bayaran dengan penyamaran dan perencanaan yang cermat. 8. Racun dalam forum perdamaian. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sejumlah utusan atau musuh dalam pertemuan damai pernah mencoba menyisipkan racun ke dalam hadiah makanan atau minuman. Modus ini memanfaatkan momentum paling aman dan personal untuk melancarkan serangan mematikan. 9. Sabotase dan infiltrasi dalam pasukan. Dalam sejumlah ekspedisi militer, penyusupan dilakukan oleh pihak munafik atau musuh yang menyamar sebagai bagian dari pasukan Islam. Tujuannya adalah menciptakan kekacauan atau melakukan serangan mendadak di tengah formasi. Ini adalah bentuk pembunuhan dengan metode sabotase internal. Modus operandi, satu pola, banyak wajah. Jika ditelusuri, upaya pembunuhan terhadap beliau menunjukkan pola yang mencakup serangan langsung di medan perang atau jalanan, pembunuhan terselubung melalui racun dan jamuan, rencana kolektif dengan logistik matang, penyamaran oleh pembunuh bayaran, eksploitasi forum diplomatik, penyergapan di lokasi rahasia, serta kolaborasi politik dan tribal yang menggambarkan kepanikan sistemik terhadap pengaruh beliau yang terus meluas. Jumlah percobaan pembunuhan. Dari berbagai riwayat yang otentik dan dokumentasi sejarah yang tersisa,
Terdapat sedikitnya 12 upaya pembunuhan besar yang dilakukan terhadap beliau dengan metode, pelaku, dan latar belakang yang beragam. Jumlah ini belum termasuk puluhan skema kecil, intimidasi, dan ancaman terbuka yang menyertai dakwah selama lebih dari 2 dekade. Semoga yang komentar amin Allah limpahkan rezeki yang tak habis-habisnya.